Halo semuanya, selamat datang di Practical Image Processing Using Python. Di episode ke-7 ini kita akan belajar mengenai blur, apa itu blur, konsepnya, dan penerapannya. Aku tahu ini Practical Image Processing, tapi yang akan aku jelasin ini bukan benar-benar rumusnya banget yang sampai kayak theoretical, tapi kayak cuman general knowledge bagaimana blur bekerja. Jadi menurutku kalian mengetahui bagaimana cara kerja blur juga penting untuk image processing in general aja. Oke, pertama-tama sorry banget aku mau pakai Excel untuk menjelaskan sistem bagaimana blurring bekerja karena tadinya tuh aku mau pakai kayak Paint, jadi kayak aku gambar pixelnya tuh satu-satu, tapi hasilnya jelek banget, jadi aku bakal pakai Excel. Karena aku butuh yang kayak kotak-kotak kayak gini, terus aku bisa tulis dalamnya, terus aku bisa warnain kayak gini dan sebagainya. Jadi menurutku yang paling cocok yang aku punya sekarang adalah Excel. Jadi ya udahlah ya, yang penting bisa. Oke, misalnya jadi yang tiga hal yang perlu kalian ingat dalam proses ini tuh ada tiga. Yang pertama adalah input image, kernel, dan output image-nya. Input image-nya adalah ya gambar kalian yang mau di blur, dan output image itu maksudnya hasilnya. Nah, sementara kernel tuh apa ya? Kernel tuh kayak window untuk melakukan scanning, seolah-olah kayak saringan gitu loh, kan filter tuh menyaring. Jadi kayak seolah-olah, ini bukan bener, tapi kayak seolah-olah kernel tuh kayak saringan dari apa yang akan kalian lakukan ke input image-nya sehingga menghasilkan output image. Kayak gitu. Jadi misalnya kalian punya sebuah gambar dengan dimensi atau dengan resolusi 5x5 pixel. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 pixel dan 1, 2, 3, 4, 5 pixel, jadi 5x5. Anggaplah ini kotak ya, karena kan satuan terkecil dari gambar kan pixel yang bentuknya tuh kotak, maksudnya persegi gitu loh, bukan persegi panjang kayak gini. Anggaplah seperti itu, dan each value ini A, B, C itu merepresentasikan nilai pixel yang ada di pixel, nilai warna yang ada di pixel tersebut, yang berhubungan dengan image, digital image representation yang udah kita bahas di episode sebelumnya. Oke, jadi misalnya ini adalah gambar yang satu channel, misalnya kayak grayscale gitu, jadi dia nggak punya 3 value. Kalau RGB kan satu pixelnya tuh punya 3 value, 3 channel, red, green, blue. Cuman kita punya yang grayscale dulu. Ini input image, dan ini adalah kernelnya. Jadi sebenarnya yang dilakukan ketika kita melakukan image smoothing atau melakukan filtering dengan filter blur ini adalah kita melakukan operasi convolution dari kernel terhadap input image-nya. Mungkin itu kayak terdengar kayak bahasa matematika yang rumit, tapi sebenarnya intinya tuh dia melakukan dalam tanda kutip scanning kernel terhadap input image-nya. Nah, contohnya kayak gimana? Oke, misalnya, jadi kan aku bilang bahwa jadi melakukan scanning tuh ke satu-satu image-nya kan. Jadi kayak aku bakal nge-scan di titik G, aku akan nge-scan di titik H, aku akan nge-scan di titik I, J, dan seterusnya. Semuanya nih di-scan. Dan nanti itu hasilnya tuh merupakan nilai yang mungkin berbeda, tapi dengan dimensi yang sama. Jadi melakukan filter ini tuh tidak mengubah size-nya, nggak merubah resolusinya. Nah, untuk operasi convolution-nya itu sendiri kayak gimana? Jadi misalnya aku punya image ini, misalnya aku mau melakukan scanning dalam tanda kutip di titik G. Nah, ketika kita mau melakukan titik scanning dengan kernel ini di titik G, yang aku lakukan adalah aku melakukan seolah-olah kayak gini. Aku punya kayak gini. Jadi dia tuh akan melakukan operasi matematika di titik yang berkorespondensi. Apa maksudnya? Jadi kayak kalau misalnya aku lagi di titik G, otomatis yang ditaruh di tengah adalah sama kayak di titik tengahnya titik kernel. Dalam hal ini adalah E kecil. Jadi A ini kan berkorespondensi dengan A kecil ini, B besar ini dengan B kecil, C besar dengan C kecil. Nah, jadi hasil di koordinat yang sama, misalnya ini kan untuk koordinat baris 2, kolom 2 kan. Makanya nilai di sini itu adalah nilai yang merupakan hasil convolution-nya itu sendiri. Nah, berapa nilainya? Ya, kita tuh sebenarnya mengalihkan dan menjumlahkan nilai-nilai yang berada di titik yang sama pada saat meng-scan di pixel tersebut. Contoh, ketika kita melakukan scanning atau melakukan pengecekan di titik G, otomatis G berkorespondensi dengan E kecil, A besar berkorespondensi dengan A kecil. Hasil dari titik di yang sama yang sedang kita scan adalah nilai dari A besar dikali A kecil ditambah B besar dikali B kecil ditambah C besar kali C kecil, terus semuanya sampai yang terakhir M besar kali M kecil.
Jadi kayak ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini terus tambah ini kali ini terus semuanya dikaliin. Nilai itu dibagi total nilai kernelnya berapa. Jadi dibagi kayak di sini nih, dibagi A kecil tambah B kecil tambah C kecil tambah D kecil dan seterusnya. Ini kenapa ada? Jadi intinya tuh nilai di sini tuh ya kayak gitu. Setelah selesai di titik G, ya dia akan maju ke titik selanjutnya. Artinya ketika dia udah selesai melakukan convolution atau melakukan scanning di titik G itu, dia akan maju satu langkah. Artinya setelah dia nge-scan titik G, dia akan melakukan scanning di titik H. Atau kalau misalnya divisualisasinya kayak gini, H-nya jadi kayak kuning. Jadi untuk nilai di pixel yang ini kan pixelnya tuh baris 2, kolom 3 kan. Berarti baris 2, kolom 1, 2, 3. Nah, untuk nilai di sini itu adalah nilai dari B besar kali A kecil ditambah C besar kali B kecil ditambah D besar kali C kecil terus sampai N besar dikali I kecil dibagi total jumlah yang tadi yang kita punya. Nah, itu dia. Nah, beberapa hal yang harus aku kasih tahu adalah bahwa kan blur ini kan sebenarnya punya tujuan masing-masing. Jadi blur itu ada beberapa macam, dan perbedaan blur itu biasanya berbeda di nilai bagaimana mendistribusikan atau bagaimana memberi nilai pada kernel. Nanti ada yang berbeda cara blurring tuh nilai kernelnya beda-beda dan mungkin metode melakukan scanningnya juga beda-beda. Nah, satu hal lain adalah size kernel itu adalah harus ganjil ya, karena kita kan butuh titik tengah. Berarti kan nggak mungkin kalau misalnya 2x2 misalnya kayak gini kan nggak ada titik tengahnya. Berarti minimal paling kecil size kernel adalah harusnya ganjil, bentuknya tuh kayak gini. Jadi kayak harus ada titik tengah. Dan ini bisa di resize ya, dan nanti kalian bisa tahu sendiri kayak perbedaan size kernel tuh efeknya sebenarnya ke output image-nya seperti apa sih. Nanti kita lihat sendiri hasilnya. Satu hal lagi yang mungkin kalian pertanyakan, terus kalau misalnya di bagian ini kan tadi kan G kan memang ada bagian surroundingnya kan, berarti kalau misalnya G berkorespondensi dengan E dan dia butuh surroundingnya yang ini dan G memang punya, terus kalau misalkan bagian kayak A di sini yang di ujung kayak gimana? Sebenarnya untuk bagian itu tuh ada beberapa teknik untuk melakukan dalam tanda kutip lagi scanningnya. Beberapa diantaranya adalah ada teknik yang melakukan kayak gini. Jadi dia tuh menganggap seolah-olah di situ tuh nggak ada warna aja, dianggap 0 misalnya. Jadi kayak gini, berarti nanti ini 0 kali A kecil, 0 kali B kecil, 0 kali C kecil, nanti A-nya sama kali A kecil, nanti dibagi sama total jumlah kernelnya sama kayak tadi. Atau kita juga bisa melakukan duplikasi edges-nya, duplikasi bagian kayak ujung dari gambarnya itu sendiri. Dari ujung gambar itu sendiri. Jadinya tuh seolah-olah nilai ini tuh juga diduplikasi ke sini. Begitu juga dengan nilai yang di sini. Nah, jadi seolah-olah tuh ada gambar, ada pixel dummy lah kita sebutnya. Jadi sebenarnya itu bukan gambar aslinya, cuman demi operasi ini aja, jadi dianggap ada di situ gitu loh. Nah, tapi yang penting kalian gak usah khawatir tentang bagian pinggir-pinggir gitu, karena kan kayak gambar sekarang kan kayak minimal juga kayak 5 megapiksel kan. Kayak mega itu kan kayak berapa juta atau berapa miliar, aku lupa lagi. Ordernya kan gede banget kan, kayak jutaan miliaran piksel. Jadi kayak nambah satu strip piksel tuh kayak sama sekali nggak signifikan terhadap hasil akhirnya gitu. Jadi ya anggaplah seperti itu. Oke, kita warnain putih aja. Oke, apalagi yang harus aku sebutin ya? Mungkin untuk dasarnya kayak gitu aja. Ingat nanti kernelnya bisa di resize dan nilai-nilainya ini tergantung dengan jenis algoritmanya atau min blur atau jenis blurnya. Nanti aku jelasin beberapa diantaranya. Oke, yang pertama kita akan jelasin mengenai min blur. Oh ya, satu lagi yang sebelumnya aku lupa. Jadi kan aku tadi bilang bahwa anggap ini adalah gambar satu channel kan, kayak grayscale gitu. Jadi per pixel itu cuma punya satu value. Nah, ketika gambarnya itu adalah gambar RGB yang dimana per pixel itu punya 3 channel value, dia tuh melakukan secara independen per channelnya masing-masing. Jadi untuk channel red dia lakukan operasi kayak tadi. Untuk channel green dia lakukan operasi kayak tadi. Dan untuk channel blue dia lakukan operasi kayak tadi. Jadi kayak per channel, jadi nggak beda channel itu nggak mengganggu satu sama lain gitu loh dalam proses ini. Jadi kayak gitu.
Oke, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenisnya. Yang pertama adalah min blur. Jadi min blur itu ya literally dia kayak kernelnya itu size-nya tuh satu semuanya. Nilai semua yang ada di kernel itu satu. Misalnya kita punya input image di mana dia itu nilai pixel di sininya adalah, misalnya ini input image-nya sama-sama grayscale ya. Kayak yang dicontohin di atas. Jadi per pixel ini adalah mewakili nilai derajat keabuannya. Misalnya nilai derajat keabuannya adalah 10. Dan aku warnain sesuai dengan kombinasi RGB-nya. 10 tuh ya kurang lebih kayak gini, karena 10 kan kayak deket ke 0, jadi kayak gelap banget kayak gitu. Dan sementara kalau misalnya 100 dia lebih tinggi, lebih jauh, jadi dia lebih terang kayak gini. Misalnya kamu punya gambar kayak gini, jadi kayak ini seolah-olah kayak ada gambar tiang atau apalah yang membedakan satu bagian dengan bagian yang lainnya, dan dia memiliki stiff changes, jadi kayak perubahan yang radikal dari satu pixel ke neighbornya atau ke tetangganya, yang tadinya 10 jadi langsung 100 gitu loh. Jadi kayak itu benar-benar line yang kayak terdefinisikan dengan bagus, kayak kelihatan di mana akhir dari line itu sendiri. Sementara untuk hasil dari output image-nya, ini aku udah kalkulasi sebelumnya, mungkin aku salah. Itu jadi kayak gini. Yang tadinya tuh perubahannya tuh radikal dari 10 sampai langsung ke 100, sekarang malah jadi 10 ke 40 dulu, setelah 40 ke jadi ke 70, setelah 70 ke jadi ke 100. Jadi kayak nggak langsung 10 ke 100, tapi instead dia tuh kayak 10 ke 40 dulu, terus 70, terus ke 100. Jadi salah satu fungsi blur tuh ya memperlihatkan bahwa kayak stiff edges atau kayak bagian tepian kayak gini tuh akan terlihat lebih blur itu ketika dia memang perubahannya nggak terlalu radikal gitu loh, nggak 10 langsung 100, tapi 10 ke 40 dulu, terus ke 70, terus ke 100 kayak gitu. Itu min blur, dimana nilai kernelnya itu satu. Kalau misalnya kalian penasaran ya kan, misalnya aku lagi ngecek bagian sini kayak gitu, berarti kan yang 10 ini semuanya berkorespondensi ke nilai 1, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai terakhir, berarti ada 90 per 1 tambah 1 tambah 1 semuanya ada 9. Jadi 90 per 9 itu hasilnya 10. Untuk yang ini berarti 10 kali 10, 10 tambah 10 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 10 tambah 10 tambah 10 per 9, jadinya 40. Jadi kan 360 ya kalau nggak salah. 360 per 9 adalah 40 misalnya, kayak gitu. Sama juga dengan perhitungan yang lain. Jadi intinya kayak gitu untuk min blur. Selanjutnya adalah weighted average blur. Apa itu weighted average blur? Sebenarnya sama kayak min blur, cuman bedanya weighted average blur adalah ketika dia di titik tengahnya itu dia tuh punya andil yang lebih besar. Jadi gini, ketika kita melakukan menghasilkan nilai output misalnya di titik ini, di mana kita hasil scan di titik ini, dia kan ketika nilainya satu semua, otomatis kontribusi semua pixel yang neighboring-nya dari titik yang sedang kita scan itu sama kan, karena semuanya nilainya satu. Jadi beban semua yang mereka punya tuh semuanya sama, jadi satu. Kontribusi semua pixel yang sedang kita cek dengan pixel yang berada di sekelilingnya tuh sama. Hasilnya tuh jadi kayak gini. Tapi ada juga kala dimana kita mau bahwa titik yang sedang kita scan itu harus punya andil lebih besar dibanding dengan titik yang lainnya. Maksudnya kayak gimana dan hasilnya kayak gimana nanti aku contohin, nanti aku kasih tahu kayak gimana. Yang penting tahu aja kalau misalnya weighted average blur kayak gitu. Walaupun sebenarnya weighted average blur ini nggak ada di OpenCV karena aku nggak tahu kenapa sih. Cuman ya jelas salah satu jenis blurring itu ya weighted average blur. Hasilnya juga sama, yang tadinya ada stiff changes kayak perubahan radikal dari 10 sampai 100, jadinya 10 ke 26 dulu, terus ke 79, terus ke 100. Sama itu konsep blurring itu jadinya kayak gitu. Selanjutnya adalah Gaussian blur. Nah, Gaussian blur ini adalah yang paling populer dan yang akan kita pakai di project mendatang. Jadi dia itu intinya tuh untuk jenis kernelnya itu pemberian nilai jenis kernelnya itu mengikuti satu yang namanya bell curve. Apa itu bell curve? Bell curve itu adalah yang biasa kalian lihat di normal distribution kayak gini. Jadi kalian nggak harus tahu apa itu bell curve atau kayak gimana fungsinya atau kayak gimana. Yang jelas yang harus kalian lihat adalah ketika kita lihat bell curve, nilai y-nya nih, kalau misalnya dalam misalnya ini x ini y, dia itu perubahan kalau misalnya norma deviasinya itu kecil kayak gini nih, kayak sempit gitu bell curve-nya. Artinya perubahan satu langkah tuh segini, itu dia menghasilkan perubahan nilai yang berbeda.
Artinya ketika neighboring pixelnya itu walaupun dia dekat itu perbedaannya bisa jauh. Contoh maksudnya ini untuk way-nya ya, way atau nilai di kernelnya. Misalnya untuk di bagian center aku kasih 20, terus di bagian yang lebih dekat misalnya atas bawah kiri kanan ini adalah 15 atau 10. Terus di bagian yang lebih jauh misalnya aku bikin jadi 5, terus 3, terus 2, terus 1 misalnya kayak gitu. Kalau misalnya bentuk kernelnya memang lebar. Itu kalau misalnya stiff, terus misalnya kalau misalnya aku bikin lebih lebar kayak gini, otomatis perubahan satu langkah itu ternyata nggak menghasilkan perubahan nilai Y ini yang terlalu jauh. Artinya, ketika dia dekatan tuh nilainya tuh nggak akan berjauhan. Mungkin yang ini 20, terus ini ini tuh misalnya 19, terus ini 18, kayak gitu. Jadi, lebar normal deviation ini tuh menentukan seberapa besar sih perbedaan weight atau andil si neighboring pixelnya terhadap pixel yang berada di center yang sedang kita cek itu. Dalam hal ini aku coba aja biar angkanya lebih gampang kayak 10, 2, dan 1. Hasilnya ya sama ketika dia melakukan convolution dengan kernelnya itu, hasilnya tuh jadi nggak ada stiff changes, 10 jadi 61, 84 jadi dan 100, sama-sama nggak ada perubahan yang sangat radikal dari 10 langsung jadi 100. Sebenarnya, dan Gaussian blur dan mean blur tuh disupport di OpenCV, tapi sayangnya weighted average blur itu nggak disupport. Sama ada satu lagi yang disupport dengan OpenCV, yang nggak aku tulis di sini karena agak susah juga jelasinnya. Jadi ada yang namanya median blur. Kalau misalnya kalian tahu statistika dasar ya, median itu kan nilai tengah. Jadi itu literally apa itu median blur. Jadi dia tuh sama-sama punya kernel, dia ngecek satu persatu pixelnya, dan ketika dia melakukan jadi output dari nilai tersebut tuh adalah nilai tengah yang berada di sekitaran neighboring pixelnya itu loh, yang berada di dalam kernelnya itu. Jadi kalau misalnya aku punya gambar yang kayak 100, terus kayak 0, sedang 50, ya udah nilai 50 itu yang akan aku ambil gitu loh. Yang sebagai nilai dari outputnya. Nanti juga ada ditunjukin. Ada juga jenis lain yang disupport sama OpenCV, cuman aku bingung jelasinnya gimana, mungkin nanti sekalian aja aku tunjukin. Untuk lebih jelasnya, untuk penunjukan bagaimana proses filtering ini bekerja, aku ada website namanya datacarpentry.org/image processing 06 blurring. Nanti aku taruh linknya di description. Bisa dilihat bahwa misalnya ada gambar kucing nih, gambar kucing dan di matanya dia select gitu loh. Jadi kayak gambarnya tuh di select. Nah ini tuh bentuk dari si kernelnya itu sendiri. Ini adalah senternya dan ini adalah neighboring pixelnya atau pixel yang bertetanggaannya. Dan prosesnya tuh kayak gini. Nah ini. Jadi dia tuh nge-scan satu-satu, cek pixel ini, scan dengan yang convolution tadi menghasilkan output. Scan, hitung, outputkan. Scan, hitung dan outputkan. Yang jadi hasilnya tuh ya kurang lebih bikin gambarnya jadi smooth, yang tadinya kayak banyak banget kayak perbedaan pixel di sini, ini jadi lebih smooth kayak gitu loh. Yang pertama itu. Oke, biar nggak membosankan, kita langsung aja cobain di contohnya. Hai, sorry, ini jump cut karena sebelumnya aku udah recording dengan video sebelumnya, tapi ternyata banyak suara ayam. Dan kali ini suara ayamnya ada di poin dimana cukup mengganggu, jadi aku nggak mau pakai rekaman itu, jadi aku ulang lagi bagian ini. Oke, anyway, kita balik lagi, kita akan coba untuk coba coding blurringnya itu sendiri di Python. Kalian buka sebelumnya, lalu bikin file baru, aku kasih nama imageprocessing7.py. Lalu kita akan menggunakan beberapa gambar di sini yang aku dapat dari Google Search. Kalau misalkan kalian mau cari sendiri yang kalian mau, silahkan cari sendiri yang sesuai dengan gambarnya. Aku akan kasih tahu apa itu gambarnya. Lalu atau misalnya kalian nggak mau ya, aku akan taruh di description, aku kasih link ke Google Drive-nya, jadi kalian bisa download sendiri. Oke. Pertama, misalnya aku punya misalnya kita load lagi gambar yang kemarin itu, yang kucing itu. Misalnya kucing.jpg, lalu kita coba tampilkan dengan menggunakan cv2.imshow. Ingat, cv2.imshow itu butuh 2 argumen. Argumen pertama adalah nama frame-nya, dan argumen kedua adalah source atau gambar yang akan kita gunakan.
cp2.wait key seperti biasa karena kita nggak melakukan di dalam loop, kita taruh wait key aja untuk menunggu inputan dari user sebelum mau mengexit. Dan ini adalah gambarnya, nggak ada yang baru, jadi kita escape aja. Misalnya yang pertama kita akan coba untuk melakukan min blur. Ingat dari sebelumnya aku udah jelasin kalau min blur itu dia kernel value-nya atau weight-nya itu adalah 1 semuanya. Jadi dia benar-benar ngambil ngambil average value dari ukuran kernel size-nya itu. Hasilnya kayak gimana? Mari kita coba tampilin aja. Misalnya cp2.imshow, kita kasih nama yang min blur. Kita kasih nama ini min blur. Coba kita tampilkan, Ctrl B untuk run. Dan hasilnya kayak gini. Jadi ini mungkin lebih ke jenis blur yang biasa kita lihat sehari-hari ya, kayak min blur tuh biasanya yang sehari-hari kan kita lihatnya kayak gini. Jadi bisa dilihat ketika kita melakukan blur atau min blur, yang terjadi adalah detail-detailnya tuh lebih nggak kelihatan. Contoh nih, kumis kucingnya nih yang tadinya ke defined sekali, kelihatan kayak oh ya di sini kumis kucing, sekarang lebih blurry, nggak kelihatan banget gitu loh. Karena dia lebih lebih ngeblur dengan sekitaran kumis kucingnya tersebut, makanya kelihatannya jadi kayak gitu. Kalau misalnya itu emang yang kalian mau, silahkan pakai itu. Otherwise kita akan coba jenis blur yang lain, karena kan berbeda jenis blur itu sebenarnya beda tujuannya gitu. Jadi mereka tuh bagus untuk tujuannya masing-masing. Selanjutnya adalah kita coba median blur. Median blur ini yang tadi aku nggak jelas, yang nggak aku ilustrasikan di ini, tapi aku bilang karena sulit menjelaskannya kayak gimana kalau misalnya dengan Excel kayak gitu, makanya aku coba tunjukin aja. Tapi intinya adalah median blur itu dia ngambil nilai tengah di daerah si kernelnya itu sendiri. Jadi kita coba ini. Oh ya, untuk median blur itu dia dia juga ngambil 2 argumen. Yang pertama adalah si gambarnya apa, yang kedua adalah kernel size-nya. 7 ini ya artinya 7/7. Jadi untuk median blur ini dia harus kotak, maksudnya harus persegi. Jadi kalau 7 kali 7, kalau row-nya 7 ya ini 7. Sementara untuk min blur ini dia row sama column dari si kernelnya itu size-nya bisa kalian sesuaikan asalkan angkanya masih angka ganjil. Kita coba run untuk median blur. Hasilnya kayak gini, sama-sama ngeblur. Lihat kalau detail untuk median blur ini dia lebih hilang detailnya, bisa dilihat. Kalau misalnya untuk di min blur itu kumis kucing yang tadinya kayak jelas banget, oke mungkin agak hilang tapi ngeblur. Tapi kalau misalnya di median blur tuh dia lebih nggak kelihatan detail-detail kayak gitu, terus kayak bulu-bulunya juga nggak kelihatan, tapi garis-garisnya tuh lebih kelihatan gitu loh. Kayak ketika ada edges kayak gini yang benar-benar jelas dan nggak kayak kumis kucing yang tipis kayak gitu, dia seolah-olah lebih terdefinisi aja si gambarnya tuh. Jadi lebih kelihatan jelas ketika ada bagian tepian kayak garis mata kayak gini. Cuman detailnya jadi menghilang. Kayak gitu. Kalau misalnya itu yang kalian cari, silahkan gunakan itu. Otherwise, kita coba yang lain. Yang selanjutnya adalah kita coba Gaussian Blur. Untuk Gaussian Blur ini namanya adalah cp2.Gaussian Blur. Ingat huruf G sama huruf B-nya adalah huruf besar. Mungkin itu adalah kelas. Untuk argumennya untuk argumen yang digunakan di Gaussian Blur ini ada 3 minimalnya. Yang pertama adalah source atau image yang akan kita lakukan blurnya, yaitu adalah kita kasih nama original. Yang kedua adalah kernel size-nya sama kayak yang min blur ini 7,7, aku samain aja. Dan yang ketiga itu adalah si size dari normal deviation-nya. Tadi kan aku bilang kalau misalnya Gaussian blur itu nilai pemberian nilai weighting itu tergantung dengan si lebar atau sempitnya si bell curve ini kan, si normal distribution ini. Nah, ketika kalian misalkan mau resize ini jadi lebih lebar, jadi lebih ini, itu bisa. Artinya kalau makin gede, ya hasilnya adalah si neighboring pixel itu weight-nya akan mirip-mirip. Ketika dia kayak gini, kayak sempit kayak gitu, ya artinya neighboring pixel tuh akan punya value yang berbeda weight-nya. Sebenarnya ada 2 untuk nilainya. Jadi dia tuh weight untuk sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalnya kalian mau pakai yang default aja, kayak aku di sini kasih aja 0, artinya tuh dia pakai yang default standard deviation yang biasa.
Dan untuk standard deviation untuk ke X dan ke sumbu Y-nya tuh sama gitu loh. Kalau misalnya kalian mau sesuaikan, kalian juga bisa ngasih dua value, mungkin kalian bisa coba-coba sendiri. Itu ya terserah kalian aja. Cuman aku sekarang untuk simplicity kita kasih aja dengan kernel size 7,7 dan nilai dari standard deviation untuk X dan Y-nya aku kasih 0. Sama kayak sebelumnya, kita kasih imshow, nama frame-nya Gaussian underscore blur, kasih gambarnya adalah Gaussian blur. Ctrl B, mari kita lihat seperti hasilnya, dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya dibandingin dengan min blur misalnya, si Gaussian blur ini kelihatannya detailnya lebih jelas, karena kalau misalnya dilihat di sini dia bulu-bulunya nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan, cuman di Gaussian blur lebih kelihatan di sini. Dan ini kayak edges-nya tuh lebih kelihatan dibandingkan dengan min blur. Tapi juga again itu tergantung kernel size-nya juga kayak gimana, karena nanti perbedaan kernel size itu bisa mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Apalagi ya? Selanjutnya misalnya dibandingin sama median blur. Kalau dibandingin sama median blur, tentu saja detailnya jadi lebih ke conserve sama kayak tadi perbandingannya. Ingat di median blur tuh kayak ini kumis-kumis kucing jadi nggak kelihatan, sementara di Gaussian blur tuh si kumis kucingnya lebih kelihatan. Dan ini nggak aneh kayak si median blur ya. Ini kan kayak jelas banget ininya. Tapi dia tuh masih kayak lebih kayak ini kayak seolah-olah kan ini masih yang aslinya juga kan sama kayak seolah-olah di lingkaran matanya itu ada maskara gitu loh. Sementara ketika kita pakai median blur tuh maskaranya jadi nggak kelihatan, tapi di Gaussian blur tuh masih ada kelihatan dikit lah kayak gitu. Dan Gaussian blur ini again ini salah satu yang paling populer, dan Gaussian blur ini yang akan aku gunakan di project-project selanjutnya. Itu. Kalau misalnya itu yang kalian butuhkan, silahkan pakai. Otherwise kita coba yang lain. Tapi sebelum kita coba yang lain, aku mau tahu dulu nih sebenarnya efek dari kernel size itu apa sih? Misalnya aku kasih di sini size kayak gitu untuk kernel size, aku kasih nilai untuk kernel size ingat harus ganjil. Untuk seenggaknya untuk ketiga blur ini, misalnya aku kasih 11, aku kasih ininya ganti jadi size, jadi biar otomatis semua keubah. Kayak gitu. Kalau misalnya Ctrl B dengan kayak gini, lihat yang paling kelihatan si median blur jadi kayak jadi matanya kayak gede banget karena dia ngambil nilai median atau nilai tengahnya. Mungkin kebetulan nilai tengahnya adalah yang hitam itu, yang gelap itu, makanya jadi lebih nilai hitamnya jadi lebih banyak. Kalau misalkan ini min blur kelihatannya lebih ngeblur aja sih pada in general kayak gitu. Gaussian blur mungkin belum terlalu kelihatan, cuman kalau aku kasih nilai yang ekstrim kayak berapa ya? Mungkin 51. Kita tahu hasilnya jadi kayak gini untuk median blur ya, hasilnya seolah-olah tuh dia terkumpul dengan warna yang sama gitu. Bisa lihat di sini kayak ini kayak satu kelompok warna yang mirip yang sama ya, karena memang ngambil median blurnya tuh ya karena nilai yang ada di pixel segitu, yang tengah yang mana ya mungkin kayak gitu. Mungkin ini 51 mungkin kejauhan ya, mungkin aku kasih 31. Nah kayak gini lah efeknya. Kalau bisa dilihat semakin besar intinya tuh semakin besar kernel size-nya tuh makin besar juga efek pembluran dari masing-masing filter tersebut kayak gitu. Jadi ini juga satu hal yang harus kalian tuning, harus kalian coba sendiri. Kalau misalnya kurang cocok ya coba ganti-ganti nilainya sehingga sesuai dengan yang kalian mau. Nah yang terakhir nih ada sebenarnya pengembangan dari Gaussian blur, namanya adalah bilateral blur. Jadi sebenarnya ada satu permasalahan dengan Gaussian blur. Misalnya itu yang kalian mau adalah kalian mau ngeblur bagian-bagian yang noisy, tapi kalian nggak mau bagian ketika ada edges atau kayak ada tepian kayak gitu tuh kalian nggak mau hilang. Karena tadi kan seperti yang kita lihat kalau Gaussian blur itu walaupun tidak mengambil terlalu banyak bagian tepian, tapi masih ada bagian tepian yang hilang kan. Misalnya itu kalian bukan itu yang kalian mau bagian tepian tuh masih terdefinisi dengan baik, maka gunakanlah bilateral blur. Langsung aja kita demonstrasikan. Bilateral blur. Nah sebelumnya bilateral blur itu nanti aja deh setelah aku tunjukin.
Nah, untuk bilateral blur, itu kelihatan jadi kayak gini. Jadi dia itu noise-nya kayak lebih hilang mungkin kalau dibandingin sama Gaussian blur. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa si edges kayak gini tuh nih kayak kumis-kumis kucing itu kan kayak berarti kan ada step changes gitu kan, karena kumis kucing itu warnanya putih sementara background itu bukan warna putih. Jadi dia tuh tidak ikut ke blur gitu loh, seolah-olah nggak ikut ke blur. Karena memang itulah yang terjadi di bilateral blur. Jadi seperti yang aku bilang, bilateral blur itu kan pengembangan dari Gaussian blur. Nah, untuk mencegah Gaussian blur untuk melakukan filtering di daerah-daerah tertentu seperti di bagian tepian kayak bagian telinga kucing ini atau di bagian kumis kucing ini, dia itu punya dia itu ada dimensi lain yang dia care, yaitu adalah perubahan intensitas warna di neighboring pixel. Artinya apa? Artinya kan sebenarnya ketika ada edges itu kan sebenarnya kita bisa tahu itu adalah edge ketika ada perubahan nilai yang signifikan kan, yang kayak radikal kayak tadi di sini kita lihat. Nah, ini tuh kan kita ini kan sebenarnya kita lihat sebagai edge kan, sebagai tepian karena ada perubahan nilai pixel yang signifikan terjadi di antara pixel yang berdekatan. Nah, si bilateral blur ini dia tuh dia juga bisa menselect kapan dia mau menerapkan si Gaussian blur, kapan dia nggak mau, dengan cara nambah parameter lain, yaitu adalah seberapa jauh pixel itu baru dia boleh di mix gitu loh. Kalau misalnya terlalu jauh dan nggak mau di mix, artinya ketika dia menemu edges di mana dia terjadi perubahan yang signifikan, dia nggak akan blur itu. Tapi ketika ada image yang di mana neighboring pixelnya itu dekat, misalnya antara 100 sama 120, ya maka dia akan blur bagian situ. Kalau misalnya jauh kayak tadi 10 sama 100 atau 10 sama 200, dia nggak akan blur bagian situ. Hasilnya adalah again bagian-bagian edges kayak di kumis ini atau bagian sini itu tidak nggak ke blur kayak Gaussian blur misalnya. Lihat di Gaussian blur tuh bagian sininya jadi ngeblur, bagian sini ngeblur, sementara di bilateral blur tuh dia lebih jelas. Mungkin itu yang kalian mau, mungkin itu yang kalian gak mau, tergantung. Oke, sekali lagi aku bilang bahwa perbedaan ini tuh sebenarnya nggak ada yang benar-benar perfect, karena yang perfect tuh yang sesuai dengan tujuannya. Contohnya kalau misalnya aku punya gambar, kalau misalnya lihat di gambar yang aku kasih di link di description, ada yang namanya noisy.png atau apa? .png ya betul. Jadi kita ganti source-nya jadi noisy.png. Kalau misalnya kita run itu Ctrl B, hasilnya adalah satu gambar cewek ini. Aku nggak tahu kenapa dia kayak seolah-olah anaknya Guy Fieri. Kalian tuh Guy Fieri nggak sih? Bentar. Guy Fieri. Nah, ini nggak tahu kenapa, kayak mungkin karena warna rambutnya putih. I don't know, sorry. Ke distract. Anyway, jadi si gambar noisy.png ini adalah gambar cewek ini yang pakai topi, dan dia tuh punya noise kayak seolah-olah kayak TV zaman dulu yang kayak banyak semutnya gitu loh. Ya, di sini banyak semutnya, di semuanya banyak semutnya. Dan ketika kita menggunakan min blur, hasilnya adalah ngeblur semua. Ya mungkin semut-semutnya jadi hilang, tapi ya mereka hilang bersamaan dengan detail-detail yang sebenarnya mungkin kamu nggak mau. Kalau misalnya kalian memang mau itu ya silahkan. Bisa lihat di kalungnya juga kayak yang biji-biji kalungnya ini. Biji-biji kalungnya ini jadi hilang kelihatannya. Terus kayak tekstur di topinya juga jadi hilang karena ya min blur ya dia cuma ngambil rata-rata nilai di situ kan. Mungkin itu bukan yang kalian mau. Terus misalkan pakai median blur, hasilnya adalah ya noise-nya hilang dan edges-nya masih ada di bagian kayak gini, cuman detailnya ini jadi hilang. Kayak ini di bagian matanya tuh kalau misalkan kalian lihat tuh ada bagian detail-detail gimana gitu, sementara di median blur tuh jadi kayak demonic gitu. Jadi kayak dia kayak keserupan gitu. Terus ya si ininya jadi ngilang karena kan median blur, karena ya cuma ngambil nilai tengahnya, ya hasilnya kayak gini. Setelah itu kalau misalnya kita pakai Gaussian blur, hasilnya adalah kayak gini.
Di Gaussian blur ya berkurang si noise-nya yang kayak semut ini, dan quite considerably ya bagian edges-nya masih terdefinisi, masih kelihatan, tapi again detailnya masih agak hilang. Kalau misalkan memang itu tujuan kalian, gunakan Gaussian blur pada gambar ini. Kalau bukan ya kita gunakan yang lain. Contohnya adalah bilateral blur yang ternyata hasilnya kayak gini. Lebih bagus. Buset, dah ayam masih ada lagi. Nggak apa-apa lah, lanjut aja lah. Ini ada ada noise. Oh my god, ayam, sorry. Kita akan ignore aja suara ayam itu. Yang jelas di bagian ini kita lebih jelas karena ini udah dikit lagi ya. Hasilnya tuh kayak gini, jadi lebih bagus kayak gitu. Yang lain mungkin kalau misalnya kalian mau coba gambar lain, aku juga punya gambar noisy salt and pepper .png, salt and pepper.png. Kalau misalnya kalian run, hasilnya kayak gini. Jadi salt and pepper itu adalah jenis jenis noise yang cukup terkenal karena kayak ini banyak terjadi di gambar-gambar, terutama gambar zaman dulu gitu. Mungkin gambarnya jadi korup lah, atau datanya hilang lah, atau apapun yang terjadi, sehingga kelihatannya tuh kayak ada garam dan merica hitam gitu loh. Makanya namanya noise salt and pepper. Kayak gini, contohnya ada gambar grayscale dengan noise kayak gini. Nah, kalau misalnya untuk menghilangkan noise tersebut, contoh kita pakai min blur, hasilnya kayak gini. Dia hilang salt and peppernya, cuman ya masih ada spot-spot di mana dia masih kelihatan ada noise-nya gitu loh. Jadi mungkin untuk menghilangkan salt and pepper dalam kasus ini min blur bukan pilihan yang terbaik. Terus kalian coba dengan median blur, ternyata pakai median blur tuh bagus banget. Karena again salt and pepper itu kan warna putih banget dan hitam banget kan, artinya adalah dia tuh mungkin nilainya tuh 255 dan 0. Dan ketika diterapkan median blur, artinya dia kan ngambil nilai tengah-tengah. Sementara nilai 0 dan nilai 255 itu nggak akan pernah jadi nilai tengah kan, karena kalau median blur ya berarti dia cuma ada nilai di bawahnya. Kalau misalkan warna putih 255 dia cuma ada nilai di bawahnya, sementara nggak ada nilai di atasnya. Sementara 0 itu dia cuma ada nilai di atasnya, nggak ada nilai di bawahnya, sehingga nilai 0 dan 255 itu nggak akan pernah passing di dalam konteks filter median blur. Hasilnya di median blur ini ya hasilnya jadi bagus. Nilai-nilai 0 dan 255 yang merupakan nilai dari salt and pepper ini jadi hilang gitu loh. Makanya jadinya hasilnya kayak gini bagus. Sementara dalam Gaussian blur ya jadinya kayak gini. Menurutku itu bukan yang kalian cari. Kalau misalnya bilateral blur, karena dia kan nggak mau ngeblur stiff changes, di mana ya titik 0 di mana itu gambar black peppernya itu dibandingkan dengan gambar lain itu kan dia akan anggap sebagai stiff changes, makanya dia nggak akan lihat itu sebagai hal yang akan dia blur. Jadi mungkin bilateral blur juga bukan hal yang baik untuk menghilangkan filter salt and pepper. Oh ya, mungkin satu hal yang aku lupa, bilateral blur ini punya beberapa argumen. Ya, argumen yang pertama adalah tentu saja source dari original source dari gambar yang akan kita blur. Yang selanjutnya adalah dia tuh kalau misalnya kita lihat dokumentasinya, sebenarnya bukan dokumentasi tapi kayak ini. Jadi yang kedua adalah si D-nya ini atau si diameter dari pixel neighborhood. Aku nggak tahu kenapa somehow tuh nilai ini tuh bisa pakai nilai genap. Harusnya kan kalau tadi kan kita pakai semuanya ganjil kan, kayak 7, 9, 11 dan lain sebagainya. Nggak tahu kenapa di sini tuh nilai diameter tuh boleh nilai even, karena aku pikir diameter ya udah sama aja kayak kernel size-nya. Tapi somehow di sini boleh nilai even. Mungkin dia otomatis nambahin satu kalau misal atau ngurangin satu kalau misalkan argumen yang didapat adalah nilai even atau nilai genap. Aku nggak ngerti kenapa. Terus dua argumen selanjutnya yang 75,75 ini adalah yang pertama tuh namanya sigma color. Sigma color tuh intinya tuh kalau misalnya nilai sigma color itu makin gede, artinya tuh gambar yang intensitasnya berjauhan itu akan dimix gitu loh. Kayak di sini kita baca, a larger value of the parameter means that the further color within the pixel neighborhood will be mixed together. Artinya semakin gede nilainya, maka mungkin kalau kecil tuh misalnya nilai 10 dan 100 tuh nggak akan dimix, makanya jadi ada detailnya tuh masih ada edges tuh masih nggak terblur.
Tapi kalau misalnya kita nilainya kita gedein, maka kalau misalnya ada neighborhood kayak gini yang 10 dan 100, dia akan di mix juga. Itu sigma color. Dan yang kedua adalah sigma space. Jadi sigma space itu artinya ya kalau misalnya nilainya lebih gede, artinya tuh ketika di mix tuh seberapa besar sih influence satu pixel ke pixel lainnya. Mungkin mirip kayak si weight, besar weight-nya berapa. Itu sigma space. Jadi 3 parameter atau 4 parameter dari bilateral blur tuh kayak gitu. Yang pertama adalah source image-nya apa, yang kedua tuh diameternya berapa, dan sigma space, sigma color dan sigma space yang ketiga. Itu aja paling. Jadi again, tergantung dengan apa yang kalian mau. Kalau misalnya kalian mau menghilangkan salah blur, maka gunakanlah yang tadi median blur. Kalau mau yang menghilangkan noise tapi tetap menjaga edges-nya dengan bagus, ya gunakan bilateral blur. Tapi salah satu kekurangan bilateral blur adalah kita mungkin lihatnya kayak itu sempurna banget karena dia penyempurnaan dari Gaussian blur. Tapi permasalahan bilateral blur adalah dia punya dia tuh expensive operation gitu loh. Jadi dia lama untuk dikomputasi, maksudnya membutuhkan lebih banyak resource dan waktu dibandingkan dengan Gaussian blur at least. Jadi kalau misalnya kalian butuh misalnya untuk melakukan image processing di sebuah video atau di sebuah streaming dari kamera kalian, dan kalian harus cepat-cepat melakukan image blur dan kalian nggak punya komputer yang speknya bagus, mungkin jangan gunakan bilateral blur gitu loh. Jadi gunakan aja Gaussian blur. Dalam hari ini karena aku juga nanti ada mau line detection dan most likely aku pengen gambarnya cepat, maksudnya cepat diproses, aku akan gunakan Gaussian blur karena menurutku Gaussian blur juga udah cukup untuk mendapatkan hasil yang aku mau. Jadi itu aja paling. Jadi gunakanlah filter sesuai dengan kebutuhannya. Itu aja. Kalau misalnya kalian ada saran atau apapun itu, silakan kasih di kolom komentar. Aku terbuka dengan saran apapun. Kalau misalnya kalian mau tutorial apapun, aku akan coba untuk bikin. Terima kasih udah nonton semuanya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, di mana kita akan bahas tentang track bars. Apa itu track bars? Jadi basically track bars itu ya gimana caranya biar kalian nggak manually merubah ini secara terus-menerus. Jadi tuningnya tuh pakai track bars instead of kita kayak harus ngeran berulang-ulang dan mengganti value dari sebuah parameter. Itu akan jadi bermanfaat banget di selanjutnya kalian mau dalam konteks apapun image processing, karena di image processing banyak banget parameter yang harus diubah, angka-angkanya, dan track bars bisa jadi solusi yang kalian butuhkan. Itu aja paling. Terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa.